Oke, Assalamualaikum teman-teman trader semua. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi belajar trading dari nol untuk pemula. Di episode ketiga kita akan bahas tentang key level atau area penting, ya, zona penting. Eh, kita kan basic metode yang digunakan metode smart money concept gitu ya. Untuk poin ketiga ini, materi yang ketiga, episode ketiga, kita fokus bahas key level. Apa aja dari key level itu bentuknya di market. Yang pertama ada support dan resisten. Untuk jenis support resisten itu nanti ada dua macam. Ada eh, support become resisten. Terus yang kedua ada resisten become support. Kemudian supply and demand. Supply and demand ada empat macam jenisnya. Nanti kita bahas. Yang ketiga, imbalance atau fair value gap atau disingkat FVG. Terus yang terakhir itu optimasi trade entry atau OTE. Ini pakai Fibonacci nanti. Oke, kita balik ke ini ya. Nah, support. Support itu support dan resisten SNR gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan support dan resisten itu? Jadi, secara definisi, support adalah suatu area, level area yang menjaga atau mencegah harga untuk drop lebih jauh, untuk turun lebih jauh gitu ya. Nah, di sini aku bikin strukturnya gitu ya. Di satu level area harga 5785 itu ada support kuat gitu ya. Nah, support ini berfungsi untuk menahan harga untuk drop lebih jauh gitu ya. Sampai sini paham. Nah, sedangkan resisten secara definisi adalah area level yang menahan harga untuk naik lebih tinggi gitu. Jadi simpelnya, sederhananya support kita anggap sebagai lantai dan resisten kita anggap sebagai atap dari sebuah price instrumen market gitu ya. Pertanyaannya, apakah support ini nggak akan bisa ditembus? Pada kondisi tertentu, support itu bisa ditembus, teman-teman. Jadi, nggak ada support yang benar-benar kuat gitu ya. Misal, seperti ini contoh. Udah terjadi beberapa kali rejection. Rejection satu, rejection 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, bisa aja di kondisi harga yang selanjutnya, ada harga yang bergerak turun lagi dari resisten, kemudian dia bergerak turun menuju support yang kuat di sini ya. Kenapa disebut strong support di sini? Karena udah terjadi beberapa kali level penolakan gitu ya. Ini kan ada banyak low di sini gitu ya. Ada banyak harga yang tertolak gitu ya. Nyampe level 5785 dia naik lagi gitu ya. Nah, ada kemungkinan nanti harga bisa tembus gitu. Kenapa? Karena harga support yang udah dites oleh market berkali-kali gitu. Maksudnya dites itu apa? Maksudnya udah terjadi beberapa kali penolakan itu udah nggak kuat lagi gitu ya. Paling banter paling banyak itu 3 sampai 5 kali penolakan biasanya ya. Ketika udah sampai ke 6 sampai 7 kali itu udah bisa ditembus. Sebaliknya juga resisten gitu ya. Ketika masih terjadi ini kan penolakan pertama gitu ya. Dia turun kemudian naik lagi mencoba ngetes level resistennya, dia masih kuat bisa mantulin harga lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh market. Oh, sebelum itu aku coba di sini teman-teman. Buka Google ya. Nah, ini ya contoh support resisten. Sebentar, sebentar. Ini nggak kelihatan ya. Intinya teman-teman bisa cari sendiri nanti kalau dari Google ya, tinggal contoh-contoh support resisten gitu ya. Kalau ini nggak bisa di zoom gede. Nah, ini yang atas resisten gitu ya.
ya sederhananya jadi atap gitu, berfungsi sebagai atap yang support yang bawah sebagai lantai gitu, menahan harga untuk drop lebih jauh, yang resisten menahan harga untuk terbang lebih jauh gitu ya. Untuk contohnya kita bisa langsung ke real chart. Kita coba cek di XAU. Nah, time frame, coba kita time frame lebar ya, time frame daily. Sebentar. Nah, di 4 aja. Kita perhatikan di level ini. Ketika mengidentifikasi support, kita fokus ke low gitu ya. Fokus ke ini ya, teman-teman. Kondisi yang berbentuk V kayak gini gitu ya. Nah, ini adalah supportnya gitu ya. Kalau yang resisten, ya kita fokus ke ngelihat struktur yang bentuk kayak huruf A gitu ya. Bentuknya seperti ini gitu ya. Itu resisten, ini sebagai resisten. High-nya itu resisten gitu ya. Nah, perhatikan di sini kita bisa tandain ya pakai garis. Level-level supportnya yang mana aja. Nah, pertama di sini ya teman-teman ya. Ada banyak, kita harus menandai level resisten itu yang udah banyak terjadi rejection gitu ya, bukan yang masih satu kali gitu ya. Di sini kan kita lihat nih sebelah kiri satu, dua, tiga gitu ya. Kita asumsikan bahwa di level ini harga itu ada support kuat gitu ya, yang menahan harga untuk turun lebih jauh. Nah, ini ada beberapa kali penolakan di sini satu, dua, tiga, empat gitu ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini cuma spike doang yang masuk ke dalam ke bawah sini itu cuma spike doang ya. Habis itu kan dia naik lagi gitu ya. Nah, yang di sini, di sini, terus eh, sebelah mana lagi? Ini dan ini gitu ya. Nah, itu disebut support teman-teman. Support pada harga 3285. Nah, sedangkan untuk contoh resisten kita bisa tandai di fokus pada struktur yang berbentuk seperti huruf A gitu ya. Resisten, resisten kuat itu di sini teman-teman. Ini ya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di sini banyak gitu ya. Di sini banyak. Kita tandai di sini. Di harga 3360 itu adalah resisten gitu ya. Ada beberapa kali ini satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini tembus 6 di sini ya. Terus di sini, 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 ini juga masuk karena resisten dan support itu masih seperti area gitu. Jadi bukan satu garis lurus teman-teman. Bukan satu garis lurus ini. Jadi ketika ini nggak nyampe itu sebenarnya masih masuk dalam resistennya gitu. Atau yang tembus tembus dikit itu masih masuk dalam ketahan di zona resisten gitu. Cuma spike doang. Nah, habis itu udah nggak ada lagi. Nah, habis itu mana lagi? Ini juga resisten teman-teman di atas level atas ini ya. Nah, yang ini juga resisten nih, yang udah ditembus. Dia kan ada dua kali penolakan harga gitu ya di level ini. Bentar, satu, dua. Nah, untuk yang level ini dia udah nggak kuat lagi gitu ya. Di lebih kuat tren bullish gitu ya. Dari bawah sini kan dia strong bullish sehingga resisten yang di atas ini gitu dia nggak kuat menahan harga. Akhirnya ditembus gitu ya. Karena lebih kuat dorongan buyer daripada seller. Ketika seller kuat di level ini teman-teman itu bisa
didorong lagi ke bawah. Karena ini level resisten kuat gitu ya. Ada dua kali penolakan. Jadi seperti itu untuk cara kita marking support dan resisten. Ini di time frame lebar ya teman-teman ya. Di time frame H4. Untuk time frame kecil itu juga banyak lagi support dan resisten. Kita coba di H1 ya. H1. Nah, kalau yang ini kita coba hapus dulu semuanya. Nah, untuk di H1 ini ya teman-teman ya, itu malah lebih banyak. Untuk kondisi harga yang terdekat aja yang sekarang. Resistennya di mana? Di sini. Ini resisten terdekat. Untuk support terdekat di mana? Ini ya teman-teman. Ini support. Terus mana lagi? Ini support. Nah, selain kita garis doang gitu ya, marking dengan garis gitu ya, kita sebenarnya bisa pakai zona gitu ya, pakai kotak gitu teman-teman. Karena level level areanya itu nggak dalam satu garis lurus doang gitu. Jadi bukan patokan, misal di sini untuk garisnya kan 3.511. Jadi ini bukan berhenti di sini doang supportnya. Bisa aja dia ketika market bergerak seperti ini ya teman-teman ya. Ketika seperti ini. Nah, dia maksudnya masuk dikit ke dalam area supportnya ini. Itu masih valid teman-teman. Masih di sini ada area support gitu ya. Kadang orang-orang salah mengasumsikan bahwa ketika udah break dari garis lurusnya ini, itu dia udah breakout dari support sehingga orang-orang banyak nge-sell. Akhirnya apa? Akhirnya market balik lagi ke atas gitu. Sama aja yang di level resisten juga, kalau cuma dia break dikit lalu turun lagi, ini masih dikatakan resisten ya di sini, teman-teman. Jadi jangan keliru, jangan eh, cuma mengasumsikan support resisten itu sebagai satu level harga, itu enggak. Terus selain ini untuk supportnya di mana lagi? Ini juga support ya teman-teman ya. Ini level support juga. Ini ya, ada low. Di sini juga support. Nah, support-support terdekat ini yang bisa aja ketika harga nanti bergerak turun, dia diuji ya teman-teman, dites gitu ya, apakah kuat atau enggak. Ketika nih level support yang di sini dia kuat, dia kemungkinan bisa mantulin harga. Atau yang di bawahnya ini, dia bisa juga seperti ini ya. Jadi support itu area potensial untuk mencari peluang buy karena secara teori dia cenderung untuk membalikkan harga lanjut naik lagi gitu ya. Sekarang kita hapus. Nah, coba cari contoh lagi support-support yang di respect gitu ya. Nah, hmm, nah, ini ya teman-teman ya. Ini ini support yang paling bawah di sini ya. Sebenarnya enggak. Ini satu area support di sini. Ketika kita marking pakai kotak abu-abu, ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi range range dari level tertingginya ini sampai level terbawahnya. Gitu ya. Itu hampir sama dengan supply and demand. Tapi bedanya supply and demand ada ciri khas yaitu disebut dengan order block gitu ya. Ada candle-candle yang berbentuk engulfing di area itu. Sedangkan support atau resistance itu enggak. Yang penting ada beberapa kali zona yang di reject gitu ya, ditolak. Itu adalah support. Ketika di atas itu adalah resisten. Contoh yang di atas gitu ya. Di atas yang di respect ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini tadi di sini ya. Kita marking pakai kotak abu-abu. Ini masih satu area resisten. Dia naik, naik kan, terus turun. Nah, ketika mau naik lagi ke sini, dia kuat area resisten ini menahan harga naik sehingga dia turun lagi. Gitu ya. Jadi jangan
eh, terlalu mikir ribet gimana untuk melihat support dan resisten. Yang penting kita paham dengan level harga yang fokus untuk melihat level harga yang banyak terjadi rejection gitu ya. Kita coba sekarang cari di instrumen lain, Bitcoin mungkin. Cari level support resisten. Nah, di bawah sini ya teman-teman ya. Ini ada eh di ini. Ini adalah support teman-teman. Nah, supportnya ini udah di respect nih. Harga turun ke sini gitu ya. Turun lalu karena ada support kuat di sini. Satu, dua kali rejection. Dia naik lagi. Naik, rejection pertama, turun, ngetes lagi, naik lagi gitu ya. Sini ada banyak level rejection gitu. Jadi ini adalah area support kuat yang udah di respect sama harga. Nah, untuk level support yang di bawahnya itu ada lagi teman-teman. Di level ini ya. Ini juga support nih. Ini area ini support. Dan area yang di bawahnya juga ada. Ini ada area rejection kuat di sini. Di support juga ya teman-teman. Terus yang ketiga di area sini. Nah, untuk teman-teman lebih gampang aja gitu ya. Ubah chartnya jadi level, sorry, jadi bentuk garis seperti ini. Nah, kita fokus di level yang berbentuk huruf V kalau mencari support teman-teman. Nah, fokus di sini. Oh, ini di sini ya teman-teman ya. Di level ini. Nah, itu support. Terus di ini lagi. Ini ada support. Kalau diubah menjadi garis, jadi lens, chartnya gitu ya, nggak berbentuk candlestick, kita gampang menemukan support dan resisten. Resisten di sini ada, ini resisten ya. Nah, terus di bawahnya juga ada, ini resisten juga teman-teman. Di atas ini juga ada resisten, sini ya. Nah, terus di bawahnya juga ada ini. Jadi untuk support dan resisten itu sangat banyak di dalam chart gitu ya. Jadi nggak hanya eh, satu atau dua level aja gitu. Bisa banyak teman-teman. Ngikutin struktur marketnya. Di sini juga resisten. Di sini ya. Nah, ketika diubah candlestick mungkin agak sedikit berbeda secara view-nya karena lebih presisi garis emang. Makanya untuk lebih mudah melihat atau mengidentifikasi support resisten, chartnya diubah menjadi bentuk line, garis gitu ya. Kita hapus dulu semuanya, bisa cari di instrumen lain. Oh, sebelum itu teman-teman, kita bahas ini ya. Ada dua macam level support dan resisten. Maksudnya, sorry, ada dua jenis atau dua macam bentuk dari support dan resisten yang ada di chart, ada di pergerakan market. Yaitu yang pertama support become resisten dan yang kedua resisten become support. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah eh gini ya teman-teman ya. Langsung di chat aja. Sebentar. Oke, jadi untuk jenis support dan resisten itu ada dua macam di market ya, teman-teman. Ini aku gambar bentuknya secara teori gitu ya. Dia eh di sini ada resisten gitu ya. Resisten, kemudian ketika resisten ditembus gitu ya. Ini ditembus di sini ini kan juga level boss ya, breakout structure. Nah, setelah market koreksi lagi gitu ya, koreksi, dia
resisten ini fungsinya berubah menjadi support di sini, gitu ya, sebagai area retest atau area koreksi, sehingga ada kemungkinan harga reject, kemudian lanjut naik gitu ya. Nah, resisten yang kedua yang di atas ini juga ketika ditembus, kemungkinan dia setelah harga turun ke bawah itu akan menjadi area support gitu ya. Di sini menjadi support. Makanya disebut level area ini disebut dengan resisten become support gitu ya. Nah, untuk support become resisten itu contohnya di sini teman. Nah, misal harga udah tembus nih ke bawah. Ada area kuat di sini gitu ya. Area resisten become support. Nah, di level yang ini itu menjadi support. Support kemudian ditembus, tembus di sini ya. Support ditembus menjadi resisten atau yang ini contoh yang di atasnya. Ini kan support nih di sini. Resisten become support. Nah, support yang ini yang setelah harga break dari resisten kemudian retest menjadi support. Supportnya ini segaris dengan level resisten dari harga yang ini, teman-teman. Makanya disebut support become resisten. Yang pertama tadi, resisten become support. Nah, contoh yang udah di sini. Support di break oleh harga, kemudian harga retest atau koreksi, itu kecenderungannya balik ke area level support ini tadi, menjadi area resisten. Tapi secara istilah disebut support become resisten gitu ya. Nah, untuk contohnya biar teman-teman langsung paham gitu ya. Di sini ada nih, ini ya teman-teman ya. Pergerakan struktur chart gitu ya dari bawah sini. Ini kan resisten nih di atas sini nih. Resisten dia koreksi, kemudian ditembus. Di sini ditembus ya. Nah, setelah ditembus, harga setelah impulsif ya, harga kan nggak kan yang terus terbang naik gitu ya. Pasti ada bentuk koreksinya juga, ada pergerakan koreksi. Nah, koreksinya ini ternyata balik ke area ini ya, teman-teman. Area level yang terjadi banyak rejection di sini. Area resisten tadi kemudian menjadi support di sini. Gitu ya. Gambar warna biru biar kelihatan. Nah, di sini ini kan ada sub resisten nih, teman-teman nih. Resisten nih ya. Dia kembali market turun merespon area resisten become support ini tadi gitu ya. Sehingga bentuknya dari resisten di level yang baru dia menjadi support. Di level ini dia adalah resisten gitu ya. Jadi kita bisa menunggu untuk melakukan buy di sini gitu ya. Nah, itu contoh pertama. Sama kan seperti yang ini di sini ya temennya. Dia resisten, ditembus, kemudian marketnya koreksi, merespon area ini sehingga membentuk support. Di sini kan support nih, bentuk V kan. Nah, di sini resisten, di sini adalah supportnya gitu ya. Contoh yang kedua. Nah, ini kalau ditembus nih teman-teman. Ditembus, di sini ada resisten lagi nih. Ini kan area resisten. Kemudian setelah market koreksi, dia turun merespon area resisten ini sehingga membentuk support, kemudian terbang lagi gitu ya. Tuh contoh eh, untuk yang pergerakan naik, pergerakan apa namanya, bullish trend gitu ya. Untuk contoh yang pergerakan turun, nah ini ya teman-teman ya ada. Sebentar, kita coba cari contohnya. Contoh-contoh. Ya namanya real chart itu nggak selalu rapi seperti teori ya teman-teman. Ada sedikit-sedikit perbedaan gitu ya. Sedikit kadang marketnya tembus dikit gitu. Tapi itu secara apa namanya? Secara teori itu juga sama. Itu adalah area-area support dan resisten gitu ya. Jadi nggak harus plek ketiplek rapi bentuk chartnya seperti teori itu nggak ada di market. Di market itu bentuknya ya abstrak kayak gini ya teman-teman ya. Nah untuk contoh ini nggak di respect ya. Coba kita cari di Bitcoin. Contoh yang lain.
Nah, di sini bisa kita perhatikan ya teman-teman untuk area-area support become resist gitu ya. Nah, di sini kan market turun nih. Dia ngebentuk support di sini kan. Pergerakan ini kan turun membentuk support, kemudian dia koreksi ke sini gitu ya. Terus supportnya ditembus. Tembus market balik ke atas, merespon area support yang tadi menjadi area resisten di sini. Kemudian tembus lagi ke bawah, naik lagi merespon area yang support sebelumnya. Sehingga di sini menjadi resisten. Kita bisa tandain ya garisnya. Nah, di sini juga support become resistant. Support menjadi resist, support menjadi resist, sehingga disebut support become resist. Itu aja untuk contoh support resisten atau jenis-jenisnya juga support become resist, resist become support gitu ya. Semoga teman-teman bisa mencerna dan memahami secara keseluruhan apa yang disampaikan di video ini.